Oke, halo semuanya. Selamat siang, atau selamat sore, atau selamat pagi, kapanpun kalian menonton video ini. Nah, sekarang kita itu akan masuk ke problem 6. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Catherine Co. merupakan perusahaan yang berkecimpung dalam industri perhotelan yang telah berdiri sejak tahun 2017. Nah, Catherine Co. ini mengalami kesulitan keuangan, sehingga dia dinyatakan bangkrut dan memutuskan dulu melakukan proses likuidasi. Nah, berikut ini posisi keuangannya. Oke, ini udah ada kopnya. Nah, itu harus dibuat juga karena nanti ujian juga ini ada poinnya. Catherine Co. Statement of Affairs dan tanggalnya dia melakukan likuidasi yaitu pada tanggal 1 Januari 2021. Dan ininya juga atasnya. Biasanya kan kalian pasti, bukan biasanya sih, pasti kalian kan nanti tulis tangan nih. Nah, itu berarti kalian bikin aja satu kolom untuk book value, lalu ada sekitar berapa nih, tiga dikosongin gitu untuk aset. Jadi untuk ada namanya nanti ada kosong atau ada isi ya, soalnya kan bisa juga buat pengurangan, terus ada juga buat nanti jumlahnya, dan kalian bikin kolom untuk realizable value dan defisiensi count. Oke, nah sekarang kita masuk ke sini. Ternyata di dalam SOFP-nya itu masih banyak yang kosong nih, ada tanda tanya, biasalah, lab kan suka ada banyak yang kosong gitu ya. Nah, sekarang kita hitung dulu. Nah, di sini aku sudah bantu kalian untuk menghitung. Jadi kita taruh, jadi di sini aku udah taruh semuanya. Dan untuk yang pasangannya kita kurangin dulu, kayak misalkan AL sama AFDA, terus building sama akum DP building, dan sebagainya. Nah, di sini kan akum DP building belum ada ya, belum ada. Jadi di sini kan yang tanda tanya akum DP building nih. Akum DP building berarti kita nanti dulu. Nah, terus trademark juga belum ada dan RE juga belum ada. Nah, kalau RE itu kan cuma satu nih yang kosong. Berarti langsung aja dari totalnya ini kita kurangin sama semua yang ini gitu. Jadi dari total ini kita langsung kurangin sama semua ini dan dapat hasilnya 30,355. Itu kalau yang RE karena dia cuma satu kosongnya. Nah, setelah itu kalau yang aset ini itu kan ada dua nih kosongnya. Nah, yang pertama kita lihat dulu di informasi tambahan ada nggak ya tentang yang kosong ini. Yang pertama ternyata memiliki gedung yang diperoleh sejak 14 2019 dan diperkirakan memiliki masa manfaat 6 tahun. Nah, terus disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus tanpa adanya nilai sisa. Ya udah berarti garis lurus, berarti tinggal dia kan 600.000. Berarti dibagi dengan dia masa manfaatnya di sini 6 tahun. Berarti 6. Lalu dia dia nggak punya nilai sisa kan. Berarti langsung aja manfaat. Kita di sini udah 6 tahun dan sekarang dia tuh dari kapan dipakainya? Karena ini kan accumulated ya, berarti harus dari awal dia diperoleh. Nah, berarti kan Januari 2019 sampai 31 Desember 2019 1 tahun, 2020 1 tahun, berarti 2 tahun, berarti kali 2. Dan dapatlah dia 200.000 dan jangan lupa accumulated itu kalian minusin gitu, karena dia mengurangi buildingnya. Nah, udah didapat berarti udah penuh semua nih. Ya udah tinggal berarti trademarknya adalah berarti jumlah ini, jumlah ini, terus disandingkan dengan totalnya gitu. Dapat deh 117.250. Kalian coba pakai kalkulator sendiri ya, kalian coba hitung. Oke. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke info tambahan dulu ya sebelum kesininya. Nah, kita bahas satu persatu info tambahannya. Info tambahan nomor 2. Nah, yang pertama itu gedung dijaminkan seluruhnya untuk mengcover. Berarti kan building. Untuk mengcover dan dia tuh harga pasarnya nih udah dikasih tahu nih harga pasarnya itu 650.000. Berarti 650.000. Nah, setelah itu
Dia itu kan untuk mengcover seluruh hutang wesel. Hutang wesel apa? Not payable. Not payable-nya itu kita langsung aja lihat dari sini tadi 480.000. Nah, terus dia ada interest payable kan, tapi di sini namanya itu accrued interest ya, sama aja. Berarti di sini kita accrued interest. Nah, di sini itu sebanyak 2/6-nya. 2/6-nya accrued interest. Ini. Berarti 480 sampai 50. Nah, kalau kita jumlahin ini kan 650 nih yang jaminin. Dan yang dijaminkan itu adalah kita tambahin itu 530. Berarti masih ada sisa kan kalau misalnya kita kurangin. Kurangin ini, kurang ini, berarti kan masih ada sisa nih, sekitar 120.000. Nah, berarti ini bisa kita katakan fully secured. Gitu. Nah, setelah kita udah nentuin info tambahan nomor 2, sekarang kita baca lagi nomor 3. Nomor 3 kita baca, tanah dijaminkan sepenuhnya untuk hutang obligasi. Tanah dijaminkan seluruhnya untuk utang obligasi. Berarti info tambahan nomor 3 itu adalah terus dijaminkan sepenuhnya untuk hutang obligasi. Seperti kalian tahu namanya adalah bonds payable. Kenapa bonds? Nah, terus pasti bonds payable ada apa? Ada bunganya. Nah, land itu kan memang udah segitu gitu. Nggak bakal ada akun DP-nya kan. Berarti kita tinggal lihat fair value-nya berapa. Ternyata fair value-nya itu lebih tinggi 25%. Berarti 125% dikali dengan harganya. Nah, udah 962.500. Nah, bonds payable-nya kita tinggal ambil di sini. Accrued interest-nya itu yaitu 3/6. Nah, berarti ini 962. Dan ini kalau kita tambah itu 570. Berarti ini kan masih ada sisanya nih. Masih ada sisanya. Berarti ini masuk ke fully secure. Fully secure juga karena dia masih ada sisanya. Kalau kita kurangin itu masih ada sisanya 392.500. Nah, itu untuk info tambahan nomor 3. Sekarang info tambahan nomor 4. Info tambahan nomor 4. Nah, info tambahan nomor 4 itu ada kendaraan. Kendaraan berarti vehicle. Vehicle ini menjaminkan hutang bank dengan berarti. Dan pasti ada bunga ya. Kalau hutang bunga. Nah, vehicle-nya itu nilai wajarnya 250.000. Terus bank loan-nya itu 4/5 dari hutang bank. Berarti 4/5 dari hutang banknya, bank loan-nya ini 3/5. Dan accrued interest-nya adalah 1/6 dari hutang bunga. Hutang bunga ini. Oke deh, terus kita tambahin. Ini kita tambahin ini 250.000 buat yang jaminin. Nah, yang dijaminin itu yang dijaminkan itu 285. Kalau misalkan kita kurang, itu kan malah minus kan. Ada minus 35.000. Nah, karena ada minus, makanya dia berarti tidak menjaminkan seluruh dari liabilities-nya. Karena gitu berarti kita bisa
ambil kesimpulan bahwa dia partially secure. Jadi dia nggak menjaminkan seluruhnya karena dia cuma ada 250, sedangkan liabilitasnya lebih besar. Nah, terus piutang yang benar-benar tertagih adalah 70% dan sebagainya, ini nanti aja. Oke. Sekarang kita masuk ke aset pledge with fully secured creditor. Nah, ini kan ini aku udah di sini udah ada. Ini itu bergantung sama yang tadi ya. Fully itu kan ada building sama the land, partially ada vehicle. Udah, berarti kita tinggal tulis building dan land dan pasangannya yang tadi, dan vehicle juga dengan pasangannya. Nah, building itu udah net. Di sini udah net. Berarti kita langsung book value di kolom book value-nya. Berarti kita bisa lihat di sini buildingnya itu 600.000 dikurang dengan DP-nya. DP-nya tadi kan kita udah dapat 200.000. Sorry. 400.000 jadinya. Nah, ternyata nilai wajarnya itu adalah yang tadi 650.000 ini nih, nilai wajarnya. Nah, karena nilai wajarnya lebih besar daripada, lebih tinggi daripada book value-nya atau fair value lebih tinggi dari book value, berarti kita ada gain sebesar 250.000. Nah, setelah itu kita kan untuk menjamin si building ini untuk menjamin notes payable. Tadi notes payable-nya gede ntar ya. Nah, notes payable ini untuk menjamin ini. Notes payable ini yang pada 80.000 dan accrued interest-nya yang ini. Udah deh, baru kita bisa tambahin ini tambah ini dan kita kurangin. Tapi jangan lupa kuranginnya kita taruh di realizable value karena ini udah realisasi. Jadi ini realisasi masih ada sisa 120.000. Nah, setelah itu ke land-nya yang tadi. Kalian boleh taruh dulu yang tadi dikasih tahu. The value-nya udah ada 962,5. Terus bonds payable-nya udah ada yang ini. Dan ininya udah ada yang ini. Nah, berarti yang di sini land-nya itu ambil yang di SOFP awal gitu. SOFP awal sebagai book value-nya 770.000. Dan bonds payable atau apa-apanya kan nggak jelas tahu ya. Ada kenaikan, ada penurunan apa. Jadi ini tinggal kita tambahin dan kita kurangkan. Masih ada 392,5. Jangan lupa 392,5-nya di realizable value. Nah, jangan lupa juga ini karena dia ada book value-nya lebih kecil daripada fair value, berarti juga ada gain. Jadi ini dikurang dengan ada 192.500 keuntungannya. Nah, setelah itu aset pledge with partially secured creditor. Nah, kita kan tadi udah dapet nih partially cuma satu nih. Udah, kita masukin vehicle, bank loan, dan accrued interest. Vehicle-nya net. Taruh dulu boleh yang udah dikasih tahu tadi kita udah hitung. Terus di sini ada bank loan-nya dan ada ininya. 25. Terus ininya berarti ini ditambah ini. Dan sisanya itu ada minus 35.000. Jangan lupa kalau close, jangan dimasukin ke realizable value, tapi taruh di bawah sini. Oke, setelah itu vehicle book value-nya jangan lupa, vehicle book value-nya kan udah ada nih, yang ini 246.355. Nah, setelah itu kita bisa lihat book value-nya lebih kecil juga, berarti gain juga. Gain-nya itu sebesar 3645. Nah, setelah udah, berarti udah selesai nih yang aset pledge. Nah, langsung kita ke free asset. Free asset adalah apa aja sih aset-aset yang belum menjaminkan liabilities, masih yang bebas gitu, yang nggak menjaminkan siapa-siapa. Tadi kan si land, building,
land, building, ini udah nih. Kita tandain. Misalnya kuning. Terus equipment belum, land, vehicle juga udah. Berarti ini sisanya kan cash, supplies, dan semua. Kita bisa urutin dari cash dulu, habis itu supplies, prepaid rent, AR, equipment, trademark, dan investment. Ini sebenarnya pokoknya cash dulu, terus bawahnya boleh ngacak juga boleh lah. Nah, terus seperti biasa, cash itu book value akan selalu sama dengan realizable value. Book value-nya di sini ada 175.000. Nah, terus berarti di realizable value-nya juga situ. Nah, ini berarti 0 ya, nggak ada apa-apa. Nah, terus supplies-nya sekarang. Supplies itu ada ini. Nah, kita lihat dulu supplies di info tambahan ada pengaruh apa-apa nggak? Nih, perlengkapan hanya dapat terjual senilai 85% dari carrying value. Berarti fair value-nya, realizable value-nya, kita ini dikali 85%. Jadilah 68.000. Dan ini berarti sisanya 12.000. Karena kan lebih rendah ya. Terus prepaid rent itu book value-nya tadi ini 31750. Nah, setelah udah kita lihat di sini ada nggak nih? Oh, nih uang sewa dibayar di muka hanya dapat diterima 35 dari nilai buku saat ini. 35 doang nih. Berarti langsung ini yang tadi kali 35. Dapat 19,50. Dan tentunya dia loss karena jauh lebih kecil. Jadi lossnya 12.700. Setelah itu AR. Jangan lupa AR-nya ini yang sudah net, yaitu yang udah dikurangin AFDA, yaitu 325.000. Setelah itu kita bisa lihat piutang yang benar-benar dapat tertagih itu ternyata 70%. Ya udah, berarti 70%. Dan ada kerugian minus 97.500. Setelah itu, setelah sudah AR, sekarang equipment juga net, berarti yang udah net tadi, yang ini 180.000. Sudah, terus realizable value-nya, kita lihat peralatan, nilai wajib peralatan ternyata lebih tinggi 15% dari book value. Berarti tinggal kali 115%. Jadi udah 207. Karena lebih tinggi, pasti dia ada gain. 27.000. Nah, setelah itu, trademark. Nah, trademark merupakan salah satu intangible asset. Intangible asset tidak ada realizable value-nya, maka akan langsung dianggap sebagai kerugian. Nah, trademark itu awalnya adalah di sini berapa nih? 117.250. 17.250. Dan karena ininya realizable-nya langsung kita nolin, berarti semuanya adalah kerugian. Minus 117.50. Nah, investment in Galerico awalnya 50. Nah, kita lihat di sini ada nggak nih? Nah, investasi in Galerico dapat terjual senilai 75.000. Ya udah, berarti 75.000 di sini. Ya, di realizable value-nya. Dan ininya kita tinggal kurang, kok 750.000? 75.000. Udah deh. Kalau udah kayak begini, kita bisa tambahin dulu yang udah ada.
Hasilnya adalah 2375355. Dan ini juga kita tambahin. Itu 1284050 dan ini juga kita tambahin. 258695. Nah, setelah itu ada liabilities having priority. Nah, ini nanti aja ya. Ininya nanti aja nih. Yang ini kita kesampingkan dulu. Sekarang kita ke liabilities and equity. Liabilities having priority kita taruh paling atas dulu karena dia prioritasnya untuk dibayar. Prioritasnya itu kalau kalian lihat dicetak itu ada, kalau di aku sih halaman 448, mungkin buku edisi baru mungkin beda. Nah, itu bisa kalian lihat itu ada liabilities yang punya prioritas utama gitu. Nah, biasanya itu adanya sales payable atau accrued salaries biasanya namanya. Nah, atau tax. Biasanya dua ini nih. Biasanya seringnya dua ini gitu. Nah, berarti kita langsung aja. Sales payable itu book value-nya adalah ini kan. Nih. Terus yang tax berarti ini. Nah, dan dia udah pasti sama lah ya. Dia nggak ada kenaikan atau something. Nah, taruhnya di sini ya, taruhnya di sini. Jangan taruh di unsecured atau taruh di mana. Taruhnya di sini. Karena memang formatnya seperti itu. Nah, terus udah nggak ada ngaruh apa-apa. Nah, terus sekarang fully secured liabilities. Berarti tinggal dibalik. Dari yang fully secured ini awalnya buildingnya di atas, berarti dibalik not sama interestnya yang di atas. Dan semuanya ininya dibalik juga. Ini udah ininya kan tinggal disalin tapi dibalik ya. Berarti notes payable-nya tinggal ngambil dari sini. Ini juga ngambil dari sini. Itu. Habis itu kalian bisa tambahin dulu. 530 dan ininya itu adalah yang ini. 550. Udah. Habis itu jadilah ada sisa 120.000 dan minus. Nah, minus ini itu dia masuknya ke sini ya, ke kolom yang masih liabilities and equity ini ya, bukan masuk ke unsecured atau masuk ke sini. Dia tetap di bawah sini. Tuh. Jadi mas 30 yang awalnya mengurangi dia yang di atas nih, yang mengurangi yang si apa namanya? Si asetnya. Terus bonds payable yang 495, accrued interest berarti yang ini. Dan kalau kita tambahin 570 dan ininya 92 itu ngurangin. Berarti kalau kita kurangin masih ada minus 392.500. Nah, setelah itu partially. Partially itu ada bank loan. Tadi ada bank loan yang dijaminkan oleh vehicle. Berarti di sini bank loan-nya kita langsung ambil aja 260 dan juga 25. Kalau kita tambahkan itu kan 285 dan ininya dikurangin sama vehicle-nya. Sorry. Ini cuma 250. Nah, ini kan dia masih ada sisa nih. Jangan taruh di bawah, tapi di kolom unsecured. Kenapa? Karena istilahnya kayak 35.000 ini nggak ada jaminan nih, gitu. Nah, setelah itu ada unsecured creditor. Ya udah yang belum ada jaminan apa-apa. Kalau kita lihat di sini yang belum ada jaminan accounts payable kan, bank loan udah ada, bonds, notes ini udah ada, accrued interest juga, tax ini udah juga semua. Ya, ini udah semua. Ini udah semua. Berarti tinggal sisa bank loan-nya sepertiga ya. Bank loan-nya jangan ini. Bank loan-nya jangan diiniin karena aku lupa ternyata bank loan-nya ini kan tadi cuma 45 ya. Berarti masih ada seperlimanya. Masih ada seperlimanya. Nah, accounts payable
Berarti kita langsung ambil aja dari sini. Lalu accounts payable kita langsung taruh di kolom yang ini, unsecured. Apa sih? Ini. Nah, setelah itu sama bank loan juga karena dia nggak ada jaminan. Kita lihat dulu berapa ini. Bank loan itu 325 kan. Yang belum dijaminkan ada 1/5. Jadi kali 1/5. Ini juga sama 1/5. 6 minggu juga. Nah, udah deh. Berarti kita langsung tambahin aja semuanya. Ini yang tadi ada, terus tambah ini, tambah ini. Berarti hasilnya 225 nih, yang unsecured. Nah, terus share capital ordinary-nya itu kita masukin juga. Shareholder equity kita masukin juga. Kita masukin di sini. Share premium-nya juga masukin. Nah, RE-nya juga kita masukin. Oke, sudah. Terus kita tinggal jumlahkan dulu. Sorry. Oke, jadi tadi ada kesalahan bahwa yang di sini itu lupa ditaruh ininya, book value-nya. Kita taruh dulu book value dari notes payable. Book value dari notes payable ini pada 80. Book value dari accrued interest berarti sama kan 50 juga. Nah, terus ini juga bonds payable dari sini. Ini juga dari sini sama. Nah, terus ini juga itu. Jadi ini kurangnya di sini. Oke, sudah. Baru kita jumlahkan. Soalnya harus sama yang di sini. Harus balance ya. Ini harus balance sama ini. Nah, setelah itu, tadi shareholder equity kan selesai. Ini sebenarnya kalau kalian mau selesai shareholder equity juga boleh sih. Nah, ini kita langsung taruh di sini karena anggapannya dia itu nggak terjual dan langsung di write off. Oke. Nah, setelah udah semua, ini kan udah penuh semua nih. Udah tinggal dijumlah. Ininya kita jumlah dulu. Di defisiensi account-nya kita jumlah dulu. Nah, terus yang di sini kita ambil yang ada di atas tadi, yang kita udah hitung duluan nih. Karena kan harus digabung. Nah, terus kita jumlahin lagi. Nah, hasilnya itu 964.050. Nah, 964.050 ini ditaruh di sini. Estimated deficiency unsecured creditor. Nah, ditaruh di situ. Dan dia itu mengurangi. Jadi kita kasih minus. Jadi minus 964.050. Nah, yang tadi liability having priority ini kita bisa samain yang kayak di sini di bawah. Terus jangan lupa ini itu minus karena dia mengurangi karena dia kan liabilities. Nah, udah terus tinggal kita kurangin deh. Tadi kan total NRV udah dapat. Terus kita dikurang ini dan dikurang ini. Dapat 1189050. Nah, kita kurangin deh. Dapat 225. Nah, ini harus sama juga nih, harus balance. 225 ini sama 225 ini. Kalau misalkan nggak balance berarti ada salah. Karena balance aja belum tentu benar, apalagi nggak balance gitu kan.
gitu. Jadi ini sama ini harus balance, dan ini sama ini juga harus balance, gitu. Oke, sudah semua. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.